perkenalkan, saya Bella Resma, NPM 17 14 15 10 66, mahasiswi Kehutanan Universitas Lampung, akan mereview buku Biologi Konservasi karya Muhammad Indrawan. Di sini saya akan membahas mengenai studi pola dan dampak perburuan spesies di Indonesia. Contoh pertama yaitu penelitian mengenai pola perburuan suku Wana di Morowali, Sulawesi Tengah. Penelitian yang dilakukan oleh Alfard dan kawan-kawan membahas tentang peran perburuan manusia terhadap komunitas satwa liar dalam hutan tropika humida di Cagar Alam Morowali, Sulawesi Tengah, dengan subjek penelitian yaitu masyarakat suku Wana dan kelompok penduduk asli dataran tinggi Cagar Alam Morowali yang hidup secara tradisional sebagai petani dan pemburu. Pada tahun 1980, WWF melakukan survei dan mengasumsikan bahwa kegiatan suku Wana mengumpulkan berbagai hasil hutan, walaupun bersifat substansi, akan mengurangi sumber daya hutan secara nyata dan mengancam keutuhan lingkungan di Cagar Alam Morowali. Sedangkan di pihak Witten pada tahun 1986 berpendapat bahwa rendahnya kepadatan satwa vertebrata di daerah-daerah tertentu di Sulawesi mungkin diakibatkan dengan keadaan tanah yang bersifat asam dan ultrabapsis. Belum adanya penelitian yang menguji kedua asumsi tersebut, sehingga studi ini dilakukan dengan tujuan utama yaitu untuk mengetahui perilaku dan dampak yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan perburuan. Secara lengkap terdapat 3 tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan praktik-praktik perburuan suku Wana dan mengenali spesies mana yang telah dipanen secara lestari. Yang kedua, untuk mempelajari apakah suku Wana berusaha mengendalikan dampak negatif yang mungkin timbul akibat perburuan satwa liar. Dan yang ketiga yaitu mempelajari cara-cara yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap fauna di Cagar Alam Morowali. Metode penelitian yang digunakan terdapat 3 metode. Yang pertama, untuk menentukan taraf spesies yang telah dipanen secara lestari. Model tersebut diasumsikan mampu mengestimasikan berapa banyak suatu spesies buruan tertentu dapat dipanen bagi setiap kilometer persegi daerah perburuan, agar tidak mengurangi ukuran populasi satwa buruan secara nyata. Metode yang kedua yaitu mempelajari perilaku konservasi Wana dengan teori pencarian pakan atau foraging theory. Dalam jangka waktu yang pendek, para pemburu akan selalu berusaha agar sebanyak mungkin satwa dapat ditangkap. Metode yang ketiga yaitu mempelajari cara-cara untuk menangkap taraf. Metode ini dilakukan dengan pengukuran terhadap 3 parameter yaitu populasi, taraf pemanenan serta kadar nutrisi berupa kalori, lemak, dan protein bagi tiap-tiap spesiesnya. Kemudian dilakukan perhitungan agar tekanan bagi spesies yang telah mengalami perburuan dapat dikurangi dengan cara memilih kombinasi dari spesies yang jumlahnya relatif melimpah serta memiliki kadar nutrisi keseluruhan yang sama dengan yang dibutuhkan bagi suku Wana. Pembentukan populasi baru. Para ahli biologi mengembangkan berbagai pendekatan serta metode untuk menyelamatkan berbagai spesies dari kepunahan. Di antaranya, upaya pembentukan dan peningkatan populasi, baik liar maupun separuh liar, khususnya spesies satwa liar dan dilindungi. Kakapo atau Strepgus habroctylus adalah salah satu bentuk contoh dari upaya penyelamatan satwa di Selandia Baru. Burung yang sejenis dengan burung nuri ini bertubuh besar dan hidup di hutan, tidak bisa terbang, serta telah punah dari daratan atau pulau utamanya yaitu Selandia Baru. Kepunahan diakibatkan oleh satwa karnivora yang berasal dari seperti kucing dan hewan sejenis musang lainnya. Upaya pemindahan kakapo sebenarnya telah dilakukan beberapa kali, yaitu pada akhir tahun 1890-an serta 1950-an.
namun pada saat itu tidak berhasil. Dan pada tahun 1975 ditemukan 3 pulau kecil yang relatif aman dari predator mamalia dan sesuai dengan habitat kakapo. Selama 30 tahun terakhir, secara komprehensif dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan kakapo. Upaya pemindahan kakapo selama 30 tahun terakhir akhirnya membuahkan hasil, dan pada tahun 1995 jumlah kakapo meningkat sebanyak 68%. Kunci penting dalam pembentukan populasi baru adalah menempatkan spesies tersebut pada habitat sesuai yang belum dihuni atau bahkan menciptakan habitat yang baru sama sekali. Terdapat 3 pendekatan utama bagi pembentukan populasi tumbuhan maupun satwa baru, yaitu yang pertama program reintroduksi, yaitu suatu upaya melepaskan hewan asli hasil penangkaran ataupun tangkapan ke daerah sebaran asal yang pernah mengalami kepunahan spesies tersebut. Program yang kedua yaitu introduksi. Introduksi merupakan cakupan pemindahan satwa dan tumbuhan ke daerah di luar sebaran alaminya. Dan yang terakhir ada program penambahan atau augmentation, di mana upaya melepas individu baru ke suatu populasi untuk meningkatkan ukuran populasi tersebut maupun kumpulan gennya. Baik, sekian hasil presentasi review buku biologi konservasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.